Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan terus bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dan saat dan detik ini Allah masih memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu luar biasa kepada kita dan kepada anak-anak bapak semua yang ada di rumahnya masing-masing. Maka dengan itu perbanyak kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama kita ucapkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak bapak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran yang ke-8 dengan judul Ayo Belajar Surah Al-Kautsar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari Bapak mengajak kepada semua anak-anak Bapak untuk mengangkat tangan. Kita sama-sama berdoa, semoga apa yang Bapak sampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Yang kemarin Bapak sudah sama-sama kita membacakan surah Al-Kautsar dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, karena jumlah daripada surah Al-Kautsar itu adalah 3 ayat. Yang kedua, Bapak sudah mengajak anak-anak Bapak semua yang ada di kelas 3 untuk menghafalkan surah Al-Kautsar. Alhamdulillah, anak-anak Bapak sudah mengirimkan videonya ke handphone Bapak. Yang ketiga, Bapak memberikan tugas kemarin adalah menuliskan kembali surah Al-Kautsar dengan tulisan Arab beserta artinya. Dan yang keempat kita akan lanjutkan adalah pesan daripada surah Al-Kautsar. Jadi Bapak mau nantinya anak Bapak harus sama-sama bisa menceritakan kembali apa itu surah Al-Kautsar, apa pesan yang terkandung di dalam surah Al-Kautsar yang dapat kita amalkan, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akan lanjutkan pembelajarannya, yaitu di pesan surah Al-Kautsar. Pembelajaran ini ada di halaman 115. Bisa anak Bapak semua membuka buku paketnya. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108 dalam urutan di dalam Al-Quran. Jadi pertama yang harus kita pahami, surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108 di dalam Al-Quran. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, Al-Quran itu jumlah surahnya ada 114 surah di dalam 30 juz Al-Quran. Dan surah Al-Kautsar yang kita pelajari pada hari ini adalah urutan yang ke-108. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat.
Bapak sudah jelaskan kemarin, surah Al-Kautsar ini salah satu surah yang ayatnya pendek atau cuma 3 ayat. Dalam Al-Quran ada 3 surah yang jumlah ayatnya ada 3 ayat. Yang pertama surah Wal Asri, yang kedua surah Al-Kautsar yang hari ini kita pelajari, dan yang ketiga ada surah An-Nasr atau surah Idza Jaa. Dinamai Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama. Jadi nama daripada surah Al-Kautsar itu diambil daripada ayat yang pertama, Inna a'toinakal kautsar. Jadi nama surah Al-Kautsar diambil dari ayat yang pertama surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang berlimpah. Jadi anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, surah Al-Kautsar ini artinya adalah nikmat yang berlimpah. Oke, kita akan lanjutkan. Pokok-pokok isi surah Al-Kautsar adalah sebagai berikut. Nanti anak Bapak perhatikan di halaman 115 buku paketnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada siapa? Kepada kita manusia. Allah menciptakan kita tubuh, yang dimana tubuh kita ini punya fungsinya masing-masing anak-anak Bapak. Tangan apa fungsinya, kaki apa fungsinya, mulut apa fungsinya, hidung apa fungsinya, mata apa fungsinya, telinga apa fungsinya. Maka itu salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu manusia. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, atau dalam bahasa Indonesianya kita harus banyak berterima kasih kepada Allah. Seandainya Allah tidak memberikan kita mata, bagaimana? Seandainya Allah tidak memberikan kita telinga, bagaimana yang kita rasakan anak Bapak? Tentu kita tidak akan sanggup. Maka pesan yang pertama daripada surah Al-Kautsar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita manusia. Yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Jadi ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Anak Bapak yang soleh dan soleha, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana gerakan dan bagaimana bacaan dalam sholat. Jadi mulai hari ini dan seterusnya Bapak mengingatkan kepada anak Bapak semua, jangan sampai tinggalkan sholat. Karena kenapa? Nantinya sholat itu adalah amal yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anak Bapak semua sholatnya bagus, benar, baik, maka nantinya Allah akan berikan tempat yang baik pula untuk anak Bapak, yaitu apa namanya? Surga. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama mempunyai nantinya pengikut yang banyak. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang baik, tidak seperti yang dituduhkan oleh pembenci atau yang tidak senang dengan Nabi Muhammad. Jadi pesan di ayat yang ketiga daripada surah Al-Kautsar adalah Bapak mengajak kepada anak-anak Bapak semuanya untuk senantiasa terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nantinya tergolong sebagai umatnya, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nantinya sebelum para umat-umat nabi-nabi terdahulu masuk ke dalam surganya Allah, yang pertama akan masuk ke dalam surganya Allah adalah pengikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak Bapak yang soleh dan soleha, mari kita hidupkan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah beliau adalah selalu memberikan kasih sayang kepada siapa saja, mau kepada kedua orang tua, mau kepada kakak atau adik, mau kepada keluarga-keluarga yang lain atau tetangga. Jadi itu salah satu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyayangi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan dapat diamalkan dan dilakukan oleh anak-anak Bapak semua. Nantinya Bapak akan kembali memberikan tugas yang nantinya tugas itu harus dikerjakan oleh anak-anak Bapak semua. Demikian, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah anak-anak Bapak semuanya dalam hal-hal yang baik. Ila liqa ma'assalamah, sampai berjumpa di lain hari. Kita akan melanjutkan nanti pelajaran kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.